Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siska Murni Tolombanua. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Pada video kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan tentang sistem koordinasi. Sistem koordinasi merupakan sistem yang berperan untuk mengatur dan memerintahkan organ-organ di dalam tubuh agar bekerja sama mendukung fungsi kerja di dalam tubuh sehingga berjalan dengan baik. Sistem koordinasi terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu sistem saraf, kedua alat indera, dan ketiga yaitu sistem endokrin. Satu persatu kita bahas. Yang pertama yaitu sistem saraf. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan di dalam tubuh. Fungsi sistem saraf ini yaitu menerima dan menyampaikan rangsangan dari seluruh tubuh. Sistem saraf ini terdiri atas 2 jaringan saja, yaitu neuron dan neuroglia. Neuron merupakan sel yang berfungsi untuk menghantar impuls atau rangsangan dan untuk melakukan fungsi-fungsi khusus seperti berpikir, mengontrol kontraksi otot, dan sekresi kelenjar. Sedangkan neuroglia merupakan sel yang berfungsi untuk menyokong dan memproteksi sistem saraf serta mengikat satu neuron dengan neuron lainnya. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Pertama, otak. Otak merupakan sistem organ yang sangat penting pada makhluk hidup karena otak ini memiliki fungsi sebagai pengendali semua fungsi tubuh pada makhluk hidup. Nah, otak pada makhluk hidup terdapat atau tempatnya berada di bagian kepala dan dilindungi oleh tengkorak, selaput otak, dan cairan cerebrospinal. Permukaan otak tidaklah rata karena otak memiliki belahan-belahan otak, gelang-gelang otak, parit-parit otak, dan alur-alur otak. Jadi bentuk dari otak ini tidaklah rata, tetapi dia memiliki berbagai bentuk. Bukan berbagai, tetapi maksudnya dia itu terdiri atas belahan-belahan, alur-alur, parit-parit, dan juga gelang-gelang otak. Otak terdiri atas 4 bagian, yaitu otak besar, otak depan, otak tengah, dan otak kecil. Yang pertama, otak besar. Otak besar terdiri atas 2 hemisfer atau 2 belahan yang dipisahkan oleh visura longitudinal. Kedua belahan atau hemisfer ini dihubungkan oleh sejumlah badan serabut saraf yang disebut dengan korpus kalosum. Melalui badan inilah impuls-impuls akan diteruskan dari hemisfer yang satu ke hemisfer lainnya. Yang kedua yaitu otak tengah. Bagian dari terbesar otak tengah ini yaitu lobus opticus yang berhubungan dengan gerak refleks mata. Nah, pada dasar otak tengah ini terdapat kumpulan badan sel saraf yang berfungsi dalam pengontrolan gerakan dan kedudukan, terutama dalam mencegah kontraksi yang berlebihan. Yang ketiga yaitu otak depan. Otak depan ini memiliki dinding yang akan menebal dan menghasilkan talamus dan hipotalamus. Talamus ini berfungsi sebagai menerima seluruh rangsangan yang dihasilkan dari reseptor. Sedangkan hipotalamus ini berfungsi untuk mengendalikan berbagai gerakan dalam tubuh seperti emosi, pikiran, ucapan, dan juga gerakan. Yang keempat yaitu otak kecil. Otak kecil memiliki fungsi yang paling utama yaitu sebagai pusat keseimbangan dan koordinasi gerak otot. Jadi apabila pada otak kecil ini terjadi gangguan, maka sistem koordinasi
pada tubuh ini tidak akan seimbang atau tidak berjalan dengan baik. Bagian kedua setelah sistem saraf pusat dari yang terdiri atas otak adalah sumsum. Sumsum ini terdiri atas dua bagian, yaitu sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang. Nah, mengapa dia dikatakan dengan sumsum lanjutan? Karena sumsum lanjutan ini merupakan penghubung antara otak dengan sumsum tulang belakang. Sumsum lanjutan memiliki fungsi sebagai pengatur denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, mengatur suhu tubuh, dan mengatur juga pernapasan. Sedangkan sumsum tulang belakang yaitu sumsum yang berfungsi untuk menghubungkan impuls dan otak yang memungkinkan terjadinya gerak refleks. Nah, yang dimaksud dengan gerak refleks ini adalah gerak yang terjadi secara otomatis dan tidak disadari bahwa gerak refleks ini sebagai respon terhadap rangsangan. Bagian kedua dari sistem saraf yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini hampir sama fungsinya dengan sistem saraf pusat, yaitu berfungsi dalam pergerakan tubuh. Sistem saraf tepi ini terdiri atas dua bagian, yaitu sistem saraf karnial dan sistem saraf tulang belakang. Sistem saraf karnial merupakan 12 pasang saraf yang berada di bagian dasar otak atau berada di bawah otak. Sedangkan sistem saraf tulang belakang memiliki 31 pasang saraf yang masing-masing saraf tersebut diberikan nama sesuai dengan lokasi tempat beradanya di sumsum tulang belakang. Jadi kalau disebut dengan sistem karnial itu dia memiliki 12 pasang, sedangkan saraf tulang belakang memiliki 31 pasang. Bagian kedua dari sistem koordinasi itu alat indera. Alat indera ini terdiri atas 5 bagian, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, indera pengecap, dan indera penciuman. Satu persatu akan kita bahas. Yang pertama yaitu indera penglihatan. Indera penglihatan pada manusia pada umumnya adalah mata. Mata ini terdiri atas beberapa bagian-bagian yang bekerja dalam menyerap cahaya sehingga kita bisa melihat. Salah satu bagian-bagian mata kita ini adalah adanya kornea mata, adanya juga lensa mata, dan masih banyak lain sebagainya. Alat indera yang kedua itu indera pendengaran. Indera pendengaran pada manusia adalah telinga. Telinga pada manusia terbagi atas 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Pada telinga, suara yang kita dengar akan sampai ke dalam gendang telinga, dan setelah sampai di gendang telinga akan menuju lagi ke tulang telinga atau bagian dalam setelah gendang telinga. Indera yang ketiga itu indera peraba atau yang pada umumnya pada manusia adalah kulit. Kulit ini sebagai pelindung bagian tubuh yang berada di dalam. Nah, indera peraba ini maksudnya adalah bagian yang bisa kita rasakan dari luar. Misalnya kita bisa merasakan panas, merasakan dingin, atau merasakan rangsangan-rangsangan yang berasal dari luar dan menuju kepada kulit kita. Dan itulah yang disebut dengan indera peraba atau indera yang dapat merasakan rangsangan dari luar. Indera yang keempat yaitu indera pengecap. Indera pengecap pada manusia adalah lidah. Lidah ini dapat merasakan 4 rasa, yaitu asin, manis, pahit, dan masam.
kita dapat merasakan rasa makanan itu disebabkan karena adanya reseptor pengecap atau sel-sel pengecap makanan yang menyebabkan kita bisa merasakan rasa makanan tersebut terasa manis, pahit, asin atau masam. Indra yang kelima itu indra penciuman. Indra penciuman pada manusia itu hidung. Nah, kita bisa merasakan bau-bau tersebut atau aroma yang kita hirup melalui indera penciuman kita, karena ketika kita menghirup sesuatu atau mencium sesuatu, ketika masuk ke dalam hidung itu bersamaan dengan lendir yang berada dalam hidung yang dapat merangsang ujung-ujung saraf dan diteruskan oleh saraf pembau menuju ke saraf pusat sensorik pada rongga hidung, sehingga pada akhirnya nanti diinterpretasikan menjadi bau. Sistem yang ketiga dalam sistem koordinasi yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin ini merupakan sistem yang rumit dan banyak melibatkan organ. Fungsi utama dari sistem ini adalah mengontrol dan memproduksi pelepasan sel hormon pada tubuh. Nah, sel endokrin ini juga berfungsi dalam proses metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan, reproduksi, dan juga mengatur suhu badan. Demikianlah penjelasan dari saya tentang sistem endokrin. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Sampai jumpa.